minggu disuruh mama untuk nonton online sekolah minggu. Capek dan bosan. Bosan. Hai Amel. Hai kakak sekolah minggu. Amel kenapa? Amel tuh ya sekarang sudah mulai bosan. Tidak ketemu sama teman-teman sekolah minggu. Tidak ketemu kakak sekolah minggu. Online terus sekolah minggunya. Bosan. Amel yang sabar ya. Sekarang kita masih dalam masa pandemik COVID-19. Jadi sampai sekarang kita masih harus ibadah sekolah minggu di rumah. Emang kapan sih COVID-nya selesai? Iya Amel, kita sama-sama berdoa, adik-adik di rumah juga berdoa supaya COVID ini cepat berlalu dan tetap semangat. Oh gitu ya Kak. Amel mau semangat lagi ah. Amel mau semakin rajin berdoa. Semangat! Iya, kita harus tetap semangat dan tetap jaga kesehatan ya Amel. Jangan main di luar rumah, tetap di rumah saja. Oke Amel? Siap Kak. Oke, nah supaya kita semangat nyanyinya ibadah sekolah minggunya, kita mau nyanyikan lagu Kak. Iya bener Kak. Ya judulnya Mars Sekolah Minggu. Amel masih inget gak lagunya? Amel lupa. Amel lupa. Ajarin ya Kakak. Ya, kita mau nyanyikan ya bersama-sama ya. Yuk, yang di rumah semuanya bangkit berdiri. Ayo kawan-kawan. Ya, kita mau nyanyikan dengan gerakannya. Kita mau nyanyikan lagu Mars Sekolah Minggu HKBP. Kami anak sekolah minggu gereja HKBP, bergembira dalam Kristus, hidup penuh harapan, bertekun di dalam doa, belajar dan bekerja, berbuahkan kebaikan sebagai anak-anak terang, sebagai anak-anak terang. Kita nyanyikan sekali lagi ya adik-adik. Harus semangat ya kakak-kakak. Semangat adik-adik. Kami anak sekolah minggu gereja HKBP, bergembira dalam Kristus, hidup penuh harapan, bertekun di dalam doa, belajar dan bekerja, berbuahkan kebaikan sebagai anak-anak terang, sebagai anak-anak terang. Adik-adik, kita akan mulai ibadah kita masuk di dalam saat teduh. Amin. Adik-adik, kita akan menghadap Tuhan melalui pujian kita dan pendengaran akan firman Tuhan. Kita mau bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 15 ayat 1, berhimpun semua.
Adik-adik, kita lipat tangan, tutup mata, kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, Allah yang baik, terima kasih Tuhan buat cinta kasih Tuhan dan penyertaan Tuhan di dalam hidup kami hari lepas hari. Tuhan Yesus, kami bersyukur pagi hari ini masih diberikan kesehatan dan kekuatan Tuhan sehingga kami boleh mengikuti ibadah online ini Tuhan dari rumah kami masing-masing. Tuhan Yesus berkati ibadah kami Tuhan, dari awal, pertengahan hingga akhirnya, agar kiranya adik-adik Tuhan dapat memuji nama Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Biarlah adik-adik bersukacita memuji nama Tuhan. Tuhan Yesus, kami adalah manusia yang berdosa. Ampuni semua dosa dan kesalahan kami Tuhan, agar kami layak disebut anak-anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Efesus 6 ayat 1. Yeay, Amel hafal lagunya. Hebat Kak. Amel. Amel suka lagunya. Iya, kita mau nyanyikan lagu Amel tadi ya Kak. Bener, Diambil Kak. dari kitab mana Amel? Dari Efesus 6 ayat 1. Ya, yuk kita mau nyanyikan lagu itu. Efesus 6 ayat 1 sambil bangkit berdiri. Yuk, ada gerakannya. Kita nyanyikan. Hai anak-anak. Semangat ya kawan-kawan. Ya, semangat adik-adik di rumah. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Efesus 6 ayat 1. Kita nyanyikan sekali lagi. Efesus 6 ayat 1. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Efesus 6 ayat 1. Adik-adik, kita akan membaca epistel kita hari ini diambil dari Markus 9 ayat 34 sampai 37. Markus 9 ayat 34 sampai 37. Kita baca secara bergantian. Tetapi mereka diam, sebab di tengah jalan tadi mereka mempertengkarkan siapa yang terbesar di antara mereka. Lalu Yesus duduk dan memanggil ke-12 murid itu, katanya kepada mereka, jika seorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan pelayan dari semuanya. Maka Yesus mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Kemudian ia memeluk anak itu dan berkata kepada mereka, Barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku, dan barang siapa menyambut aku, bukan aku yang disambutnya, tetapi dia yang mengutus aku. demikian firman Tuhan. Kita berdoa yuk, lipat tangan, tutup matanya. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Adik-adik sekolah minggu, ayat hafalan kita minggu ini tertulis dalam 3 Yohanes 1 ayat 4. Sekali lagi, 3 Yohanes 1 ayat 4. Bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Sekali lagi ya adik-adik ya,
3 Yohanes 1 ayat 4. Bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Nah, adik-adik, sambil menghafal ayat hafalan kita minggu ini, kita melihat teman-teman kita yang sudah mengirimkan ayat hafalannya minggu lalu. Mazmur 26 ayat 3. Sebab mataku tertuju pada kasih setiamu, dan aku hidup dalam kebenaranmu. Mazmur 26 ayat 3. Sebab mataku tertuju kepada kasih setiamu, dan hidupku dalam kebenaranmu. Amin. Mazmur 26 ayat 3. Sebab mataku tertuju pada kasih setiamu, dan aku hidup dalam kebenaranmu. Amin. Mazmur 26 ayat 3. Sebab mataku tertuju pada kasih setiamu, dan aku hidup dalam kebenaranmu. Amin. Mazmur 26 ayat 3. Sebab mataku tertuju pada kasih setiamu, dan aku hidup dalam kebenaranmu. Amin. Mazmur 26 ayat 3. Sebab mataku tertuju kepada kasih setiamu, dan aku hidup dalam kebenaranmu. Selamat hari Minggu. Mudah bukan adik-adik ayat hafalannya? Coba kita ulang sekali lagi ya bersama-sama. Ayat hafalan kita minggu ini tertulis dalam 3 Yohanes 1 ayat 4. Bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Jangan lupa videonya dikirimkan ya adik-adik ya. Amel. Iya Kak Tuti. Amel sayang gak sama papa, mama, kakak dan adik-adiknya? Pasti Kak. Amel sayang sama keluarga. Karena kita adalah keluarga Tuhan. Iya betul Amel. Keluarga Tuhan saling menyayangi dan mendoakan. Kita mau nyanyikan lagu itu, judulnya Ku Cinta Keluarga Tuhan. Kita nyanyikan bersama-sama. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali, semua saling mengasihi, betapa senangku menjadi keluarganya Tuhan. Kita nyanyikan sekali lagi, ku cinta keluarga Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali, semua saling mengasihi, betapa senangku menjadi keluarganya Tuhan. Semua saling mengasihi, betapa senangku menjadi keluarganya Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, kita mau mendengarkan firman Tuhan yang menjadi cerita sekolah minggu kita hari ini. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa.
Tuhan, terima kasih karena Engkau masih memberikan kami waktu dan kesempatan pada hari Minggu ini untuk dapat beribadah dalam sekolah minggu online kami. Biarlah kiranya dalam ibadah kami ini kami dapat bersuka cita dan dapat belajar dari firman-Mu. Berfirmanlah Engkau ya Bapa, karena kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan yang menjadi cerita untuk adik-adik sekolah minggu pada hari Minggu ini, yaitu yang tertulis di dalam kitab Amsal pasal 17 ayat 6. Amsal 17 ayat 6. Demikian bunyinya. Mahkota orang-orang tua adalah anak cucu, dan kehormatan anak-anak ialah nenek moyang mereka. Inang ulangi sekali lagi. Mahkota orang-orang tua adalah anak cucu, dan kehormatan anak-anak ialah nenek moyang mereka. Demikianlah firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, untuk dapat mengerti firman Tuhan ini, mari kita sama-sama mendengarkan cerita dari kakak guru sekolah minggumu. Kita dengarkan dengan baik ya. Shalom adik-adik sekolah minggu. Apa kabarnya hari ini? Kakak yakin dan percaya adik-adik setia untuk ibadah sekolah minggu dan tetap sehat ya. Supaya semangat, ayo semuanya kakak undang untuk berdiri. Kita mau tepuk semangat dulu. Ikuti gerakan kakak ya. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Semangat. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Silakan adik-adik duduk ya. Nah, adik-adik, kakak punya apa ini? Ya, kakak pakai ya. Ini adalah mahkota ya. Pasti tahu kan? Nah, ada banyak mahkota yang bisa kita lihat ya. Nih, ini mahkota ya. Nah, kalau perempuan, nih mahkota juga, tapi biasa namanya adalah tiara ya. Nah, siapa yang suka memakai mahkota? Yang pakai mahkota itu adalah seorang raja atau ratu ya. Nah, kalau contohnya di Alkitab ini ada Raja Daud ya. Lihat, adik-adik lihat ya. Mahkotanya terbuat dari emas. Nah, kalau yang zaman sekarang, kalau di Indonesia tidak ada ya, karena kita bukan kerajaan. Nah, kalau di Inggris yang pakai mahkota atau tiara adalah seorang ratu ya, atau di sini adalah Ratu Elizabeth. Nah, lihat ya, pakai mahkota. Mahkotanya ini terdiri dari berlian yang harganya sangat mahal. Nah, adik-adik tahu nggak mahkota itu apa yang seperti Kak Desi pakai? Iya, pintar. Mahkota adalah perhiasan yang dipakai oleh seorang raja, Raja Daud ya, dan seorang ratu, atau tadi contohnya Ratu Inggris, Ratu Elizabeth. Nah, apa kegunaan mahkota itu adik-adik? Mahkota itu kegunaannya adalah ketika seseorang raja atau ratu memakainya, mahkota itu membuat orang menjadi terpandang, orang dihormati, dan juga orang itu disegani ya. Jadi yang pakai mahkota ini bukan orang biasa, dan mahkota ini begitu sudah dipakai itu membuat orang yang memakainya luar biasa. Nah, apa ya hubungannya mahkota dengan nas kita kali ini? Ya, judul nas kita hari ini, judul cerita kita hari ini adalah anak adalah mahkota orang tua ya. Nah, anak adalah mahkota orang tua. Artinya apa? Apapun yang dilakukan anak itu akan membuat orang tuanya dikenal seperti perbuatan anaknya. Kalau perbuatan anaknya baik, nah tentu orang tuanya dikenal sebagai orang yang baik ya. Begitu juga sebaliknya. Nah, supaya adik-adik paham, Kak Desi punya cerita. Ada 2 ilustrasi ya. Nah, anggap saja ini Amel. Amel ini
ketika sedang kenaikan kelas ya, Amel dipanggil menjadi juara 1, dipanggil ke depan untuk menerima piala dan hadiah. Tidak ketinggalan, papa mamanya juga dipanggil untuk bersama-sama Amel maju ke depan menerima hadiah karena dia juara pertama. Kira-kira kalau adik-adik jadi Amel, bagaimana orang tuanya? Iya, pasti orang tuanya senang ya, pasti orang tuanya bangga. Bahkan orang lain yang melihat pasti bilang begini, ih papanya Amel sudah berhasil mendidik Amel. Wah, mamanya Amel itu luar biasa. Adalah mama yang berhasil membuat Amel bisa menjadi juara 1. Nah, perbuatan baik Amel yang dapat ranking tadi membuat orang tuanya dihargai dan dikenal orang. Nah, sebaliknya dengan Badu. Siapa yang kenal? Atau ada yang namanya Badu di sini? Mudah-mudahan tidak ada ya. Badu ini anaknya nakal sekali. Papa mamanya dipanggil ke sekolah bukan karena dia dapat juara, tapi karena si Badu suka mencuri. Terus dia juga suka bolos, suka berkelahi. Kira-kira mama papanya si Badu ini bagaimana ya perasaannya? Wah, pasti malu. Malu dong Kak Desi aja malu kalau berteman dengan dia. Nanti Kak Desi disangka pencuri. Pasti waktu dipanggil kepala sekolah, orang-orang pasti bilang, ih itu mamanya Badu. Ih nggak bisa mengajari anaknya. Wah, malu ya adik-adik, mama papanya Badu malu. Karena perbuatan yang dilakukan oleh si Badu. Nah, kalau adik ada di posisi ini, mau seperti Amel atau seperti Badu. Nah, perbuatan yang kalian lakukan itu menjadi mahkota untuk orang tua kalian. Lewat perbuatan kalian, orang tua kalian dikenal, ya, dihargai atau dicemooh orang. Nah, dari cerita kakak bisa disimpulkan bahwa orang tua dikenal dari anaknya. Nah, adik-adik, kita juga harus bangga sama orang tua kita, ya. Apapun pendidikan orang tua kita atau pekerjaan orang tua, kita harus hormat kepada orang tua kita. Hormatnya bagaimana? Gini ya? Wah, bukan ya, itu namanya menghormat bendera. Kalau hormat sama orang tua, yang pertama kita harus mentaati orang tua kita. Mentaati orang tua itu bagaimana? Yang pertama, iya, belajar yang tekun. Kalau mama papa suruh belajar, lakukan tugas kita ya sebagai anak. Belajar, terus apa lagi? Membantu orang tua, apalagi kalian ada di rumah. Misalnya bantu mama cuci piring, bangun pagi tanpa dimarahi. Itu sudah melakukan tindakan yang baik, taat kepada orang tua dan menghormati orang tua. Yuk ingat, di Alkitab ada loh, kita harus menghargai orang tua kita. Ayo ingat nggak? Titah keberapa? Iya pintar, titah kelima ya. Sama-sama yuk kita baca titah kelima. Hormatilah ayah dan ibumu agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan kepadamu. Nah, jadi anak-anak kita harus bangga kepada orang tua kita, menaati orang tua kita, dan yang paling penting adalah mendoakan orang tua kita. Siapa di sini yang rajin mendoakan mama papa? Pintar ya. Mama papa kita ketika masih ada di dunia harus kita doakan supaya mereka sehat, sukacita, banyak rezeki ya, dan tidak sakit-sakit ya. Apalagi waktu Covid sekarang, kita harus semakin teguh, semakin sering mendoakan kedua orang tua kita dan keluarga kita. Nah, jadi itulah tanda kita ketika kita sayang, hormat kepada orang tua kita. Nah, kalau perbuatan kita di rumah sudah baik, tentu kita di luar juga akan baik ya. Orang akan mengenal Tuhan Yesus dari hidup kita, dari perbuatan kita, dan pada akhirnya Tuhan Yesus yang dipermuliakan. Nah, jadi adik-adik,
inilah cerita kakak hari ini tentang mahkota, bahwa anak itu adalah mahkota dari orang tua. Apapun perbuatan yang dilakukan anak itu akan akan membuat orang tua kita dikenal orang. Kalau baik, orang akan mengenal orang tua kita sebagai orang yang baik. Kalau misalnya jahat, orang tua kita tidak dihargai orang lain ya. Mau jadi saksi Tuhan? Mau jadi mahkota papa mama? Oke, good ya. Nah, sampai di sini dulu cerita Kak Desi. Sampai ketemu lagi. Tuhan Yesus memberkati. Iya, kita sudah sama-sama mendengarkan cerita dari kakak guru sekolah minggumu tadi. Yang menceritakan tentang mahkota dan tentang anak-anak yang takut akan Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, kamu tahu apa itu tadi kata kakak guru sekolah minggunya mahkota? Iya, mahkota itu adalah lambang kehormatan. Mahkota itu adalah lambang kemuliaan dari seorang raja atau seorang ratu. Nah, ini merupakan suatu yang sangat berharga dan juga memiliki arti kebanggaan. Kalau firman Tuhan hari ini berkata bahwa anak-anak merupakan mahkota dari orang tuanya. Itu artinya adalah bahwa anak-anak itu merupakan kebanggaan, lambang kehormatan untuk orang tuanya. Tapi lihat dulu anak-anak yang bagaimana yang menjadi kebanggaan bagi orang tuanya. Anak-anak yang bagaimana yang menjadi kehormatan bagi orang tuanya. Nah, ini dia yang mau dikatakan oleh firman Tuhan ini kepada kita. Anak-anak yang takut akan Tuhan itu adalah anak-anak yang merupakan kebanggaan bagi orang tuanya. Oleh karena itu, adik-adik sekolah minggu, mari kita belajar dari firman Tuhan. Supaya semua kita menjadi kebanggaan bagi orang tua kita. Kita semua menjadi kehormatan bagi orang tua kita. Yang pertama adalah jadilah anak yang takut akan Tuhan. Dan itu adalah yang terutama. Karena anak-anak yang takut akan Tuhan pasti akan tahu hidup sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Anak-anak yang takut akan Tuhan, yang sudah hidup di dalam takut akan Tuhan tersebut dan mengerti apa yang diinginkan Tuhan, dia akan tahu bagaimana menjadi anak-anak yang juga menghormati orang tuanya, yang juga mengasihi keluarganya, dan juga mengasihi orang-orang di sekelilingnya. Oleh karena itu, kita mau untuk menjadi anak yang membanggakan orang tuanya, yang menjadi mahkota orang tuanya. Jadilah anak-anak yang selalu dan senantiasa menunjukkan sikap hidup yang takut akan Tuhan. Bagaimana caranya? Iya, anak-anak yang mau senantiasa beribadah, mau senantiasa berdoa, mau bersikap baik, mau berlaku jujur, mau berkata benar. Semua sikap baik itu adalah hal yang diinginkan oleh Tuhan yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita masing-masing. Tak cukup hanya pintar di sekolah. Tak cukup hanya menjadi ranking atau juara di sekolahnya. Tapi ada hal yang lebih penting, kita pun menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Untuk apa kita pintar, untuk apa kita ranking di sekolah, tapi kita tak pernah hormat kepada orang tua. Kita tak pernah hormat kepada guru. Kita tidak tahu mengasihi sesama. Kalaupun kita pintar, kita ranking di sekolah, tapi jauh lebih hebat lagi kalau kita menjadi orang yang tahu menghormati orang tua, menghormati guru, dan juga mengasihi saudara-saudara kita. Oleh karena itu, jadilah anak-anak yang bisa menjadi kebanggaan orang tuanya, yang tahu membawa kehormatan bagi nama orang tuanya, yang bisa seperti dikatakan firman Tuhan menjadi mahkota bagi orang tua, bagi keluarga, menjaga nama baik keluarga dengan sikap hidup yang benar di hadapan Tuhan. Amin. Kita berdoa.
Terima kasih Bapa di surga untuk firman-Mu yang mengajarkan kami agar setiap kami anak-anak sekolah minggumu menjadi kebanggaan, kehormatan di tengah-tengah setiap keluarga kami. Ajarkan kami juga Tuhan menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan di dalam perjalanan hidup kami. Sehingga setiap kami anak-anak sekolah minggumu ini akan melakukan seperti apa yang difirmankan Tuhan. Biarlah kiranya dari mulai masa kecil kami mampu menunjukkan hidup kami yang takut kepada Tuhan, mencintai Engkau, berlaku jujur, berkata benar di tengah-tengah kehidupan kami. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan akan memampukan kami dan menjadikan kami anak-anak yang berkenan di hadapan-Mu. Dengarkan doa permohonan kami ini, di dalam Yesus Kristus kami mengucap syukur. Amin. Oh ya adik-adik, nanti aktivitasnya supaya adik-adik kenal ya, atau ingat bahwa adik-adik adalah mahkota dari papa mama. Ini kakak sudah buat contohnya ya, nanti boleh cari di Google ya, gambar mahkota, adik-adik boleh warnai, nanti adik-adik kasih kertas manggis ya, atau kertas yang warna-warni. Nah jadi kalau misalnya di lampu nampak terang ya, nah supaya bisa dipakai di belakangnya nanti dikasih karet ya. Nah sampai jumpa, mudah-mudahan kita menjadi mahkota yang bersinar di kepala orang tua kita. Dadah! Adik-adik, kita akan mengumpulkan persembahan dan menyanyikan lagu dari mana Kak Tuti? Dari buku ND nomor 550 ayat 1 dan 2, Tanganku Namet-met. Amel tahu artinya. Apa artinya Amel? Artinya tangan Amel yang kecil bisa menolong papa mama. Yeay, pintar Amel. Bisa bahasa Batak dan mengartikannya. Keren Yuk, Amel. kita mau nyanyikan Kak ya? Diambil dari mana Kak? Buku ND nomor 550 ayat 1 dan 2. Semangat nyanyinya teman-teman. Tanganku namet-met. Tanganku namet-met tulehon ma tu debata dai nangi nalojai sayurupaku namai tangaki dihomai. Ayat yang kedua, napatu namet-met. Napatu namet-met tulehon ma tu debata marlo jongau suruwani dai nangi nalojai nang pati dihomai, nang pati dihomai. Ya adik-adik sekolah minggu, kita sudah sama-sama memuji Tuhan, kita juga sudah mendengarkan firman-Nya serta memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Oleh karena itu kita mau menutup ibadah kita pada hari ini, marilah kita bersama-sama memohon di dalam doa Bapa kami yang di surga. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai kamu sekalian.
Selamat hari Minggu adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Kita kehilangan diri.